ketika mereka akan mati sakaratul maut. Apa kata malaikat? Allah taqafu, jangan takut. Karena orang yang mau mati itu takut. Takut sakaratul maut, takut azab, takut mungkar nakir, takut dijepit liang lahat, takut masuk neraka. Takut! Kata malaikat, Allah taqafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Karena orang yang mau meninggal itu sedih. Sedih meninggalkan kebun, sedih meninggalkan mobil kredit belum lunas, sedih meninggalkan istri cantik jelita yang akan diambil brownies berondong manis, sedih meninggalkan harta benda jamaah kawan sahabat. Sedih. Apa kata malaikat? Wala tahzanu, jangan bersedih. Sedihnya hilang, takutnya hilang. Kemudian apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Ketika dia sedang tersenyum, disitulah malaikat mencabut nyawanya. Saat orang menjenguk, membuka penutup wajahnya, dia tersenyum. Kata Ustaz Somad, mati itu menyakitkan, kok senyum? Hadiah bagi orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin. Ini pertanyaan dari orang yang luar biasa, nulisnya sampai di Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah Nabi Muhammad bisa berbahasa daerah? Ini kekhawatiran, mana tahu masuk surga ketemu Nabi nanti, apa Nabi bisa bahasa Banjar? Kalau saya didoakan jamaah masuk surga ketemu dengan Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, ketemu dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ketemu dengan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, kira-kira saya yang bahasa Banjar atau mereka yang bahasa Melayu? Pasti mereka akan, dia tahu, oh ini Abdul Somad. Tapi dengan Nabi Muhammad SAW kita nanti bahasa apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Orang-orang yang masuk surga itu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allah akan memberikan apa yang kamu mau. Jadi ketika orang itu ingin berbicara dengan siapa yang dia cintai, orang-orang yang dia kagumi, maka Allah buat dia menjadi bisa apapun akan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, yang kamu inginkan bisa terwujud. Jadi sedangkan berbahasa hewan saja nabi-nabi itu bisa. Stop, kata Nabi Sulaiman, jangan bergerak bala tentara. Kata tentaranya, kenapa Nabi Sulaiman? Karena aku dengar Panglima Semut sedang mengerahkan semua bala tentara. Ya ayyatuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke sarang kamu, karena bala tentara Sulaiman akan lewat. Nabi Sulaiman bisa berbahasa semut. Adakah yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Kalau Nabi Sulaiman aja bisa ngomong dengan semut, apalagi Nabi Muhammad bisa berbicara dengan Bapak, dengan bahasa Banjar sekali, dengan bahasa semut. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan asma kepada Nabi Adam. Menurut ahli tafsir, asma di situ adalah bahasa-bahasa. Jadi semua bahasa-bahasa diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Dan ada yang lebih hebat daripada seluruh Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir yang nggak bisa bahasa Arab, nanti gimana saya ngomong dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paham, dan kita pun insya Allah bisa sesuai yang kita inginkan. Yang penting urus masuknya aja dulu. Ini kadang banyak orang mikir macam-macam.
Nanti kalau di dalam surga itu gimana Pak Ustaz? Apa ada rokok apa enggak? Apa? Yang penting masuk surga aja dulu. Nah, syaratnya tadi udah kita bahas. Berjamaah, istiqomah, husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Saya tidak merasa masuk surga karena amal saya. Karena amal saya mungkin ada riaknya. Tapi saya yakin saya masuk surga karena doa saudara saya. Mereka ini orang-orang yang tulus ikhlas, hatinya bersih. Dan mereka ketika berdoa, ya Allah masukkan Ustaz Somad ke dalam surga. Bayangkan lebih 40 orang berdoa. Begitu juga kalau kita sombong, ya Allah masukkan dia dalam neraka. Kalau bisa jangan neraka yang tanggung-tanggung, keraknya ya Allah. Makanya kita jangan zolim sama orang, jangan aniaya. Ustadz, di bagian sholat mana yang bagus atau afdol untuk memanjatkan doa? Hadisnya sahih Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Yang paling afdal di antara semua dari takbiratul ihram sampai salam, wa huwa sajid, ketika sedang sujud. Sajid artinya orang yang sujud. Fa'aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Makanya Nabi pernah sujudnya sepanjang ayatnya. Ayatnya dia baca Al-Baqarah 2 juz 4 lembar, sujudnya sepanjang itu. Tapi waktu sholat sendiri, bukan waktu jadi imam. Jadi imam hanya boleh sebanyak 12 kali tasbih. Lebih dari 12 makruh kepanjangan. Jangan karena udah mendengar hadis subuh tadi lalu sujud sepanjang Yasin. Pas salam hilang semua. Kami nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Waktu sujud itu ngomong apa? Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Minangkabau, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Jawa, ngomongnya di dalam hati saja. Jangan dilafazkan di mulut. Karena kalau dikeluarkan lafaz yang bukan bahasa Arab di mulut, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Jadi dalam hati. Dulu waktu di pesantren, banyak santri-santri itu sujud nggak bangun-bangun. Bukan berdoa, ketiduran. Ustaz, kenapa pian kada basurban? Seperti almarhum Tengku Zulkarnain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Makkah tahun ke-8 dari kota Madinah, iktamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamatan sauda. Itu hadisnya tidak ada ikhtilaf. Ini bagi orang yang menentang surban. Nabi ketika masuk ke kota Makkah memakai sorban. Sayyidina Ali dipakaikan Nabi sorban waktu mau berperang. Maka Nabi itu kepalanya ditutup dengan 3 penutup. Yang pertama kolan suah. Setelah kolan suah baru imamah sorban, dililitkan di kepala. Setelah imamah baru yang ketiga, itulah dia toilasan. Toilasan kain seperti ulama-ulama besar kita, tutup di atas. Jadi 3 lapis penutup. Jadi siapa yang melaksanakan itu sunnah. Nah, kenapa Ustadz tidak pernah pakai sorban? Coba tulis di Google uas sorban. Kita cari ya. Ada nggak Abdul Somad pernah pakai sorban? Kita cari sama-sama ya. Uas sorban. Uas sorban. Ada kan? Ada. Siapa bilang nggak betul? Ada. Uas sorban ada Pak. Cuman nggak istiqomah. Di rumah ada, dipakai. Kalau sedang sholat sunat harus dipakai. Ada.
ijazah imamahnya dipakaikan oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Doakan mudah-mudahan ulun bisa istiqomah pakai surban. Kalau secara pribadi, kenapa Ustaz nggak mau pakai surban? Saya orangnya keringatan, nggak tahan. Tapi ini bukan merendahkan sunnah. Orang kalau mau melaksanakan sunnah itu keringatan, suka. Ini pun kadang, makanya ke topi saya pakai AC. Nah, itu ada lubangnya. Lubang atas, lubang bawah. Nah, itu. Orang kalau pakai imamah pasti matanya tunduk. Semua orang yang pakai sorban pasti matanya tunduk. Kenapa? Karena dia sedang memakai pakaian Rasulullah. Lalu kemudian orang kalau pakai imamah, maka selama dia memakai imamah itu dia sedang berada dalam sunnah. Makanya guru-guru kita dulu, guru sekumpul, susah membayangkan guru yang ketika melepas sorban. Kalau kita pejam mata, pasti terbayang dia pakai imamah. Jadi jangan ejek orang pakai imamah. Kalau belum mampu pakai imamah, jangan ejek orang pakai imamah. Ini kadang temannya pakai imamah, Pangeran Diponegoro datang. Yang sudah pakai imamah, alhamdulillah. Yang belum pakai imamah, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal. Apa boleh mengucapkan alhamdulillah atau a'udzubillah ta'awuz dalam sholat di saat bersin atau mengusap, Pak Ustaz? Sami'allahu liman hamidah. Pendek hamidah. Ada juga kadang orang Sami'allahu liman hamidah. Rupanya nama istrinya Hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Doa yang diajarkan Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Tapi ketika sedang bangun itu, tiba-tiba ada makmum doanya lain. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi? Sahabat angkat tangan. Ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Kata Nabi, ra'aitu bid'an wa thalathina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat berbondong-bondong ingin mencatat doa yang kamu baca. Maka komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jawazu ihdatsiz zikri, boleh membaca doa walaupun tidak maksur. Jawazu ihdatsiz zikri ghairil maksur fi shalah ma lam yukhalif bil maksur. Selama tidak bertentangan dengan yang maksur, selama tidak bertentangan dengan yang maksur, maka boleh membaca doa di dalam sholat. Syaratnya satu, selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Yang maksur itu apa? Yang ada dalam Quran dan yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan dia balas ke kawan sebelah, asyik yarhamukallah, nanti dibalas sama sebelah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ustaz yang ulun kagum, itu mesti saya bacakan. Memang ada nanti. Sekarang ini zaman WhatsApp. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tadarusan Al-Quran melalui grup? Tadarusan melalui grup, namanya tadarus online. Kalau baca sendiri tadrus. Tapi kalau saya baca didengarkan teman baca saya perhatikan, dua orang tadarosa ya tadarasu tadarusan. Selama bisa dia saling mendengar memperhatikan, tidak terhalang,
maka disebut dengan tadarus. Tadarus ada huruf-huruf yang kita keliru, tersalah kalau baca sendiri, nggak sadar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Selama ini kalau kita baca sendiri semuanya sah. Saya tadi suka dengan Ustaz Somad. Tapi ketika kita bersama, oh itu tadi kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Raiba fi hudan lil muttaqin. Lil muttaqin. Tadarus nggak boleh dendam. Banyak orang tadarus dendam. Ketika ditegur 3, awas nanti 4 kau tengok. Tadarus nggak boleh tersinggung, sakit hati. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nggak boleh pakai ku, pakai qa. Wal Qur'an langsung tutup pulang. Nggak boleh. Nah, jadi selama bisa memtashih bacaan. Cuman kadang kalau melalui online ini tentu tidak sama dengan yang langsung offline. Kadang bunyinya beda. Kadang tiba-tiba suara hilang. Kadang berubah-ubah. Lan. Lagi macet jaringan. Tapi perbuatan ini baik. Tapi jangan cuman online. Sekali-sekali online baik. Ngaji nggak bisa online. Tapi online bisa sebagai salah satu sarana. Tapi kalau online dimanfaatkan 100%, dianggap itulah ngaji. Mesti bersama, mesti ketemu. Karena musyafahah mulut, makharijul huruf itu musyafahah. Mesti dilihat, mesti talaqi, mesti bersama dengan guru. Tapi sebagai unsur latihan bisa. Pertanyaan kertas terakhir. Bagaimana kalau dalam satu rumah beda mazhab antara NU dan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki. Tasawufnya Sunni. Muhammadiyah, pengakuan Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ketika beliau didatangi beberapa anak muda dari Iran mengajak ikut Syiah. Kata Buya Hamka, kami dari Indonesia berakidah Asy'ari. Pengakuan Buya Hamka. Dalam fikih, di situ yang agak beda. Muhammadiyah memakai majlis tarjih. Kadang-kadang yang ditarjihkan mazhab Syafi'i, kadang-kadang yang ditarjihkan mazhab menurut majlis tarjihnya. Dalam bidang tasawuf, tasawufnya juga Sunni. Mana dalilnya? Buya Hamka menulis buku yang dikaji di Masjid Al-Azhar ketika beliau jadi imam besar, yaitu tasawuf modern. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, terbaring di rumah sakit, minta bawakan buku tasawuf modern. Itu yang dia baca. Jadi perbedaannya sedikit pada bidang fikih. Ambil contoh masalah wudhu. Dalam masalah wudhu, saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak mahram, batal. Sedangkan kalau pakai mazhab Maliki, kalau enggak nafsu, enggak batal. Muhammadiyah dalam hal ini mentarjihkan mazhab Maliki. Makanya kalau enggak bernafsu, enggak batal. Kalau nafsu, batal. Istrinya Muhammadiyah, suaminya NU. Maka kalau yang NU kalau bersentuhan, batal.
Kata istrinya, enggak batal, aku enggak nafsu sama kamu. Ambil contoh simple. Nanti si istrinya dipegangnya terus, kata suami, aku wudhu terus nih. Nanti lama-lama aku ikut kamu juga. Tapi kalau dia saling memahami, enggak jadi masalah. Dia tahu bahwa suaminya berpegang ke mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal, maka dia tidak akan sentuh. Gesekan-gesekan kecil terjadi. Dalam masalah basmalah misalnya, dalam mazhab Syafi'i bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hal basmalah, Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam kunut subuh saya pakai mazhab Syafi'i. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait. Sedangkan mazhab Muhammadiyah majlis tarjih ditarjihkan mazhab Hanafi dan Hambali, tidak pakai kunut subuh. Nah, jadi saya sekedar bercerita bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit. Lalu kemudian apakah gara-gara perbedaan ini lalu kemudian setelah mendengar ceramah ini lalu kemudian selanjutnya kalau gitu kita nggak jadi nikah deh karena ada perbedaan sedikit. Tapi kalau dia paham, dia katakan apapun mazhabmu, apapun ormasmu, cinta menyatukan kita. So sweet bang. Mudah-mudahan tidak terhalang menikah hanya karena beda ormas dan beda partai, insyaallah. Yang tidak ada ikhtilaf, beda agama. Itu kalau beda agama jangan sampai. Hubungan sosial bertetangga baik, tapi kalau sudah dalam masalah pernikahan, ritual ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jaga anak-anak kita, jangan sampai dia setelah jatuh cinta tidak bisa dilepaskan, maka payah. Tapi kalau masalah hubungan sosial baik, insyaallah. Itulah kaji kita pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari Al-Faqir Abdus Somad. Ala hazihin niyah, untuk segala niat kebaikan untuk Kabupaten Barito Kuala. Mudah-mudahan negeri kita tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para pemimpinnya amanah, takut kepada Allah. Anak-anaknya diselamatkan dari perbuatan zina, narkoba, segala yang keji dan mungkar. Rezeki turun melimpah ruah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.